Akhirnya Yamaha MT-25 hadir juga yang paling baru di Indonesia. Dan mungkin kalian lihat kok nggak ada perubahannya. Eits, tenang aja, ada detail-detail yang berubah di MT-25 ini. Ngikutin si saudaranya yang lebih sporty. Jadi ini dia detail MT-25 terbaru untuk Indonesia. Let me see that body rock. Yeah, let me see that body move. Yeah, let me see that body rock. Yeah, let me see that body move. Pertama yang akan kita bahas tentunya dari perubahan yang paling banyak dulu, yaitu soal mesin. Karena mesinnya memang masih 250 cc kelasnya dan masih 2 silinder tapi udah emisi Euro 5 plus. Jadi udah banyak perubahan yang terjadi di detail-detail mesinnya. Dan sebenarnya ya fakta menariknya ini bagi Yamaha adalah mesin generasi kedua 250 cc-nya mereka. Dan mesin ini sebenarnya udah ada dari sejak 2021 lalu di Indonesia. Tapi sayangnya untuk ekspor ke Turki dan Jepang doang. Dan perubahan-perubahannya itu termasuk ke sensor O2-nya, itu udah makin banyak. Lalu katalisnya udah double di bagian knalpot. Dan olinya, jadi kapasitas olinya bertambah 0,2 liter atau 200 cc buat atau biar ya noise atau suara dari mesin itu jadi lebih halus. Lagi-lagi untuk mendapatkan emisi standar Euro 5 plusnya. Dan soal mesinnya, sebelum gue sebutin berapa tenaganya, berapa keluaran torsinya, gue mau bahas soal apa aja detail yang berubah di bagian mesinnya. Yang pertama, maaf sebelumnya gue pakai catatan karena banyak banget yang berubah detail-detailnya nih ya. Yang pertama itu intake manifold udah berubah, terus kepala silindernya itu material sama strukturnya juga berubah, klep lebih pendek dan pola pistonnya untuk kepala piston itu jadi lebih pipih polanya. Lalu camshaftnya juga berubah, throttle bodinya berubah, air intake-nya jadi lebih panjang dibandingkan dengan mesin generasi yang pertama. Lalu ada kanisternya juga untuk menangkap uap bensin, jadi untuk memenuhi standar emisi Euro 5 Plus-nya lagi-lagi. Dan kopling karena tadi udah assist dan slipper clutch ya, jadi belum gue sebutin, jadi udah lebih ringan perpindahan koplingnya. Terus knalpot juga udah berubah strukturnya karena penambahan katalisnya tadi jadi 2, jadi ganda. Bak oli naik karena kapasitas olinya naik 0,2 liter atau 200 cc. Jadi konstruktur dari bak olinya udah berubah dan magnetnya dari yang 11 pieces sekarang jadi 12 pieces. Jadi bertambah. Makanya untuk MT-25 ini bobotnya jadi naik 1 kg dibandingkan dengan MT-25 yang generasi sebelumnya. Dan sekarang bahas soal tenaganya. Oke, mesinnya masih overbore dan kompresinya 11:1 ya, 11,6:1. Dan untuk keluaran tenaganya sendiri itu dia berada di 35,8 PS dengan torsi 22,6 Nm. Emang berkurang sedikit. Tapi ya lagi-lagi karena emisi standar Euro 5 Plus itu jadi mesinnya agak dicekek keluaran tenaganya. Tapi untuk red line-nya ya atau zona merah di speedometer itu ya, mesin ini bisa mencapai 15.000 RPM. Walaupun untuk tenaga puncak sama torsi puncak itu bisa didapatkan sebelum 15.000 RPM. Dan tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 6 percepatan. Masih pakai rantai tentunya. Dan itu dia perubahan yang paling banyak di MT-25, yaitu mesinnya udah bener-bener baru mengikuti standar emisi Euro 5 Plus. Dan sekarang kita bahas soal desainnya yang ya tentunya sesuai dengan nama MT ya, masih menganut hyper naked design dari keluarga MT family mereka atau Master of Torque dari Yamaha. Makanya muka-mukanya masih ada aura-aura MT-07 atau MT-09, sang kakak-kakaknya ya. Tapi sebenarnya struktur masih sama, jadi lampunya nih ya kita nyalain aja. Nah, jadi masih ada 2 DRL yang kayak alisnya ini, terus lampu proyektor yang utamanya, tuh ya. Nih, oh mesti dinyalain kalau buat pas beamnya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Untuk Sena sendiri, dia udah full LED, jadi semua perlampuannya udah full LED. Hampir kenapa? Karena lampu plat nomor yang belakang itu masih bohlam, belum LED. Cuma itu doang, sisanya semua udah full LED. Oh ya, tambahan lagi, untuk MT-25 yang terbaru ini, di bagian belakangnya udah tersedia dudukan buat top box. Jadi buat touring nih makin enak sih MT-25 ini, karena kalian tinggal taruh aja dudukan ya top box di sini, terus ya udah tinggal taruh top boxnya. Udah, sesimpel itu. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kakinya yang struktur dan spesifikasinya masih sama persis. Untuk bagian depan, suspensi yang udah upside down ini inner tube masih 37 mm dengan pengereman disc brake ya, depan dan belakang itu udah dual channel ABS. Lalu untuk shock yang belakang juga masih monoshock. Dan
itu soal kakinya. Sekarang kita masuk ke bagian bannya yang profilnya pun masih sama, bahkan sampai ke bentuk-bentuk velgnya masih sama kayak MT25 sebelumnya. Jadi profil ban depannya itu 110/70, sementara yang belakang itu 140/70. Sama-sama dua-duanya lingkarnya 17 inci dan bannya dari IRC. Nah, lanjut lagi. Soal rangka dan dimensi masih sama persis dengan MT25 yang sebelumnya. Namun untuk tingginya sendiri dia naik 4 mm. Tapi karena pengurangan 6 mm dari lebar joknya di bagian ke depan sampai ke side bodinya ya, yang bagian sini itu berkurang 8 mm, jadi ergonominya lebih enak buat gue yang pendek. Gue tingginya 164 cm, tapi dengan tinggi jok 780 mm pun gue masih bisa hampir menapak sempurna dua kaki. Tuh, masih enak tuh ya. Jadi walaupun tinggi joknya sama dengan MT25 sebelumnya 780 mm, tapi berkat perubahan di lebar joknya yang lebih ramping, terus bodi sampingnya juga lebih ramping ya 8 mm, jadi membuat ergonominya pas duduk ini lebih bersahabat buat yang cebol-cebol kayak gue. Oke, sementara posisinya sih sama ya, kalau stang dia agak maju ke depan, jadi agak nunduk nih. Karena ini naked sport, bukan naked yang adventure, jadi nggak mengincar kenyamanan. Terus stangnya juga nggak terlalu lebar-lebar banget. Jadi buat radius putar mungkin agak susah. Tapi overall berkendara nyaman pun masih bisa didapatkan di MT25 ini karena jok belakangnya lebih lebar. Wah, ini jadi lebih bersahabat buat gua. Nyambung lagi soal rasa duduknya. Ini walaupun joknya ramping ya dan bodi samping ramping, tapi ya lagi-lagi penutup tangkinya nih yang plastik ini itu lebar banget. Sesuai ciri khasnya MT. Tapi kapasitas tangkinya nggak berubah sama sekali, jadi masih 14 liter. Dan karena mesinnya pun juga nggak berubah volumenya, kapasitas silindernya dan segala macam nggak berubah. Jadi ya tetap kapasitas tangki 14 liter masih dipertahankan. Dan lagi-lagi untuk joknya masih membawa ciri khas atau karakter dari MT25 yang sebelumnya, yaitu jok pengendara sama penumpangnya yang dipisah. Dan ini jaraknya lumayan tinggi, jadi kenotis banget jaraknya ini nih, lumayan jauh. Padahal di MT15 masih nyambung tuh joknya, dan di MT09 pun yang bahkan kakaknya ya, itu emang kepisah tapi nggak sejauh ini, nggak setinggi ini jaraknya untuk pemisahan jok penumpang sama pengendaranya. Sekarang kita masuk ke panel instrumennya, tapi yang sebelah kanan dulu. Dan yang sebelah kanan ini ada engine cut off sama starter ya, dijadiin satu. Udah kayak moge nih, jadi engine cut off ke atas, ke bawah, terus pencet ke bawah lagi buat starter. Lalu ada tombol hazard, ya udah mogeable. Dan sebelah kiri ada pass beam, ada lampu jauh, lampu deket, klakson yang kecilin tombolnya, sama lampu sein. Nah, oke, sekarang kita nyalain speedometernya yang masih negatif display ya. Dia cuma biru putih aja, jadi bukan layar kayak kakaknya, bukan layar TFT, tapi nggak apa-apa karena informasinya ini bener-bener straightforward ya, jadi menampilkan yang penting-penting kayak misalkan indikator gigi, terus tachometer tuh ya, red line-nya tuh sampai 15.000, zonanya 14.000. Dan ini ada speedometer, lalu ada trip, ada odo, sama trip 1, trip 2, sama trip bensin, dan konsumsi bahan bakar. Sama rata-ratanya, dan balik lagi ke oil trip. Oke, indikator oli, terus ada indikator bensin sebelah kanannya, dan ada indikator radiator. Lalu sisa kiri kanan ya, paling tombol sein, terus sama lampu jauh, lampu deket, dan ada cek engine juga. Sama yang tadi ya, dual channel ABS-nya, indikator. Oke, dan untuk MT25 yang terbaru ini tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Y-Connect sama kayak saudara-saudaranya yang Matic ataupun yang si R15M, ya biar nggak kalah lah sama R15. Terus MT25 ini juga masih dilengkapi dengan charging USB port Type A. Nah, jadi masih bisa ngecas HP atau GPS kalian. Nah, kalau mau touring pakai MT25 ini. Dan itu dia detail dari Yamaha MT25 ini yang paling baru dan hanya tersedia dua warna aja, icy gray dan warna hitam doff kayak gini. Soal harga kalian bisa langsung lihat pin komen yang ada di bawah, dan gimana menurut kalian nih? Apakah menarik harganya atau skip aja si MT25 terbaru ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah. Let me see that body rock. Yeah, let me see that body move. Yeah, let me see that body rock. Yeah, let me see that body move.